Resign dalam bahasa Indonesia memiliki arti mengundurkan diri, menyerah, dan juga berhenti. Kata ini sering dipakai oleh pekerja yang sudah tidak nyaman lagi dengan pekerjaannya. Tidak hanya dilakukan oleh pekerja yang masih berstatus staf, bahkan atasan pun bisa resign dari pekerjaannya. Bukan hal aneh jika seorang pekerja melakukan hal tersebut, apalagi banyaknya alasan resign yang menjadi faktor pendukung untuk melakukan pengunduran diri dari tempatnya bekerja. Faktor yang muncul bisa berasal dari dalam diri seseorang, bisa berasal dari lingkungan yang tidak mendukung, bahkan dapat dianggap memiliki pengaruh besar. Alasan mengundurkan diri yang mendukung seseorang melakukan riset yang berasal dari dalam diri seperti rasa jenuh, letih, atau merasa tidak kompeten dengan kemampuan atau latar belakang pendidikan. Dan bisa juga gaji yang sangat kecil, gaji yang dianggap tidak mendukung untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor lingkungan atau faktor eksternal yang berasal dari luar pekerja berupa konflik internal dengan atasan, konflik dengan teman sekantor, atau bisa juga karena alasan menikah, atau ada larangan dari pihak lain. Nah, ini ada beberapa alasan seseorang melakukan resign dari tempatnya bekerja. Tidak semua pekerja bisa mengungkapkan alasan mengundurkan diri keluar dari tempat bekerja. Perasaan yang tidak enak untuk menyampaikan kepada atasan selama ini memperlakukannya dengan baik. Namun sebaliknya, atasan tidak menerima alasan resign yang dibuat dan bahkan mempersulit pegawainya untuk resign. Nah, alasan-alasan tersebut seperti pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja awal. Keterampilan yang maksimal dan mudah beradaptasi sering dimanfaatkan perusahaan. Terkadang banyak perusahaan yang memanfaatkan kemampuan pekerjanya secara berlebihan. Alasan kedua resign ingin meneruskan pendidikan. Salah satu alasan resign yang masuk akal adalah melanjutkan jenjang pendidikan. Meraih gelar pendidikan yang bagus adalah hak semua orang. Nah, kemudian alasan resign yang ketiga, kemajuan karir yang tidak tentu. Jenjang karir bisa disampaikan apabila Anda sudah lama bekerja di perusahaan. Kemukakan alasan resign tersebut karena bukan merupakan kesalahan diri sendiri, melainkan perusahaan tidak memberi kepastian dan kelayakan jabatan untuk seseorang yang sudah lama bekerja. Alasan resign berikutnya, berwira swasta atau mendirikan usaha sendiri. Alasan resign paling kuat untuk berhenti bekerja adalah ingin mendirikan atau mengembangkan usaha sendiri. Jika sudah merasa memiliki modal dan pengalaman yang cukup, tentunya tidak masalah. Lalu alasan resign berikutnya adalah berpindah tempat tinggal. Kemungkinan besar alasan resign yang satu ini tidak akan mendapat tolakan dari atasan. Jarak tempat kerja dengan tempat tinggal kerap menjadi prioritas perusahaan. Semakin jauh jarak, kemungkinan terlambat akan semakin tinggi dan biaya transportasi menjadi tanggungan perusahaan yang juga bisa meningkat. Nah, tidak semua perusahaan yang menanggung biaya transportasi pekerja. Alasan resign berikutnya itu mempunyai serta mengasuh anak. Alasan resign ini umumnya dipakai oleh perempuan yang belum lama menikah. Hal ini dapat umumnya dimaklumi oleh perusahaan. Bagaimanapun, bekerja dalam keadaan hamil itu sudah
sebuah tantangan tersendiri, terlebih untuk beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan kerja lapangan atau tampilannya baik. Di negeri ini, pejabat yang mundur dalam 2 dekade terakhir tercatat ada 4 hal yang melatar belakangi mengapa mereka mengundurkan diri. Pertama, pejabat tersebut sedang terjerat kasus hukum, terutama ketika ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Yang kedua, pejabat mundur karena merasa gagal menjalankan amanah yang diembannya. Yang ketiga, pejabat mengundurkan diri karena merasa sudah tak bisa bekerja sama dengan pejabat lainnya atau mengalami perbedaan pandangan. Dan yang keempat adalah pertimbangan pilihan pribadi atau terkait administrasi dan persyaratan di perundang-undangan. Bagaimana dengan pejabat yang mengundurkan diri? Di Jepang, pejabat sudah sering kita temui melakukan resign atau mengundurkan diri. Pejabat Jepang melakukan resign atau mengundurkan diri. Hal itu merupakan sebuah budaya atau kultur. Di Jepang memiliki budaya ksatria yang mengedepankan kehormatan dan tanggung jawab. Budaya malu pejabat Jepang. Fenomena pengunduran diri yang banyak dilakukan oleh kalangan pejabat Jepang memberikan gambaran mengenai budaya politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Resign atau mengundurkan diri yang merupakan cerminan dari budaya malu telah menjadi ritual yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Jepang. Jepang ada namanya harakiri politik. Dilakukan di kalangan pejabat publik Jepang yang telah menunjukkan bagaimana budaya politik yang dimiliki oleh bangsa Jepang. Rasa pertanggungjawaban yang besar terhadap kelompok merupakan harga mutlak yang harus dibayar oleh masing-masing individu yang berada dan menjadi bagian di dalamnya.